Kalian pernah dengar kisah warung mie ayam yang terkenal enak, tapi ternyata menyimpan rahasia mengerikan? Cerita ini bukan sekadar dongeng, tapi berasal dari bisik-bisik warga Semarang tentang sebuah warung yang tak pernah sepi pembeli, meski banyak kejadian aneh di sekitarnya. Sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan komen kalian dari kota mana. Di pinggiran kota Semarang, tepatnya di sebuah gang kecil yang tak terlalu mencolok, berdiri sebuah warung mie ayam yang terkenal akan rasanya yang luar biasa lezat. Warung itu hanya berupa bangunan sederhana. Dindingnya terbuat dari kayu tua yang sudah mulai lapuk, dengan sebuah spanduk merah kusam yang bertuliskan, "Mie ayam Pak Joyo enak, murah, bikin ketagihan." Meski tampak sederhana, keanehan mulai terasa ketika orang-orang menyadari bahwa warung ini tak pernah sepi pembeli. Pagi, siang, bahkan hingga larut malam, selalu ada saja pelanggan yang datang dan pergi, seolah-olah warung itu memiliki daya tarik yang tak bisa dijelaskan. Bahkan di saat warung-warung lain mulai tutup menjelang tengah malam, warung ini tetap beroperasi, tetap ramai seperti siang hari. Yang lebih aneh lagi, tak ada yang pernah melihat pemasok bahan makanan datang ke warung ini. Tak ada truk sayur, tak ada pedagang ayam, tak ada kendaraan yang mengangkut bahan baku. Namun, stok mie ayam di warung ini seakan tak pernah habis. Para pedagang di sekitar warung mulai membicarakan fenomena ini. Beberapa di antara mereka bertanya-tanya, bagaimana mungkin satu warung kecil bisa begitu laris tanpa henti? Bahkan warung-warung lain yang sudah berjualan bertahun-tahun di sekitar situ pun tak mampu menandingi kepopuleran warung mie ayam Pak Joyo. Ada yang mengira ini karena resep rahasia yang diwariskan turun-temurun, tapi ada juga yang berbisik pelan, takut-takut menyebutkan kemungkinan lain, pesugihan. Namun, semua itu masih sekadar rumor. Sampai akhirnya beberapa pelanggan mulai memperhatikan sesuatu yang lebih ganjil. Banyak dari mereka yang mengaku pernah melihat bayangan putih di sekitar warung saat malam tiba. Beberapa orang bahkan bersaksi bahwa mereka pernah merasakan hawa dingin yang tiba-tiba menyergap ketika sedang makan di sana. Ada yang merasa seperti diperhatikan, ada juga yang mencium bau anyir samar yang datang entah dari mana. Namun, keanehan terbesar bukan hanya itu. Ada satu hal yang paling mengusik warga sekitar, tak ada yang benar-benar mengenal latar belakang Pak Joyo. Ia muncul begitu saja beberapa tahun yang lalu, membuka warung, dan dalam waktu singkat sukses besar. Tak ada yang tahu dari mana asalnya, di mana rumahnya, atau apakah ia memiliki keluarga. Seakan-akan ia muncul dari kegelapan, membawa warung mie ayam ini bersama sebuah rahasia besar yang belum terungkap. Kecurigaan terhadap warung mie ayam Pak Joyo semakin kuat ketika beberapa pelanggan mulai mengalami kejadian ganjil. Salah satu cerita yang paling menghebohkan datang dari seorang pelanggan bernama Budi. Ia adalah seorang pemuda yang sering bekerja hingga larut malam dan sering mampir ke warung mie ayam itu untuk mengisi perut sebelum pulang ke rumah. Malam itu, sekitar pukul 11 malam, Budi baru saja selesai lembur dan memutuskan untuk makan di warung Pak Joyo seperti biasa. Warung masih cukup ramai, meskipun jam sudah menunjukkan waktu yang tidak lazim untuk makan mie ayam. Aroma kaldu yang gurih memenuhi udara, dan suara mangkuk-mangkuk beradu dengan sendok menciptakan suasana yang seolah-olah tidak ada yang aneh. Namun, malam itu ada sesuatu yang terasa berbeda bagi Budi. Ia merasa seperti ada yang mengawasinya sejak pertama kali ia melangkah masuk ke warung. Sambil menunggu pesanannya, Budi duduk di salah satu meja yang berada dekat dengan pintu dapur. Dari tempatnya duduk, ia bisa melihat sekilas aktivitas di dalam dapur yang hanya diterangi lampu redup. Saat itulah, dari ekor matanya, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya hampir berhenti berdetak. Di dalam dapur, di balik rak tempat mangkuk-mangkuk disusun, ada sesuatu yang berdiri diam. Sosok itu terbungkus kain kafan yang sudah menguning dan terlihat kotor, seakan telah lama terkubur di dalam tanah. Matanya kosong, hanya ada lubang hitam yang menatap lurus ke arah Budi. Tubuhnya tidak bergerak, tapi keberadaannya begitu nyata. Budi membelalakan mata, jantungnya berdetak kencang. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Ia mencoba memastikan kembali apa yang baru saja ia lihat. Namun, ketika ia menoleh dengan lebih jelas ke arah dapur, sosok itu sudah tidak ada. Rak tempat mangkuk-mangkuk disusun kini terlihat kosong. Hanya ada beberapa peralatan dapur yang tampak biasa saja. Ketakutan mulai menjalari tubuhnya.
Ia mencoba menenangkan diri dengan berpikir bahwa itu hanyalah bayangan atau halusinasi karena kelelahan. Tapi tubuhnya menolak untuk percaya. Jari-jarinya gemetar saat ia mencoba meraih sendok di atas meja. Saat itu, Pak Joyo datang membawakan pesanannya. Dengan senyum khasnya, ia meletakkan semangkuk mie ayam panas di hadapan Budi. Namun, saat Budi melihat ke arah tangan Pak Joyo, bulu kuduknya semakin meremang. Jari-jari pria tua itu terlihat lebih pucat dari biasanya. Kukunya sedikit menghitam, seperti tangan seseorang yang sering menyentuh tanah basah. "Silakan dimakan, Mas." "Seperti biasa, tambah ceker biar makin enak," ucap Pak Joyo dengan suara yang terdengar ramah, tapi di telinga Budi terdengar begitu ganjil. Budi mencoba bersikap biasa saja. Dengan tangan gemetar, ia mengambil sumpit dan mulai menyantap mie ayamnya. Namun, perasaan tidak nyaman itu tidak kunjung hilang. Setiap suapan yang masuk ke mulutnya terasa lebih berat, seolah ada sesuatu yang mengganjal di tenggorokannya. Saat itu juga, ia merasa seperti ada seseorang yang berdiri di belakangnya. Napas dingin terasa di tengkuknya. Perlahan, dengan sangat hati-hati, ia mengangkat kepalanya dan melihat ke pantulan kaca jendela di depannya. Bayangan putih itu ada di sana. Pocong itu berdiri di belakangnya. Dia menatap ke arahnya. Seketika, Budi melompat dari kursinya, hampir menjatuhkan mangkuk mie ayamnya. Semua orang di warung menoleh ke arahnya, termasuk Pak Joyo, yang hanya tersenyum kecil seperti tidak terjadi apa-apa. "Kenapa, Mas? Kepanasan?" tanya Pak Joyo dengan nada bercanda. Budi tidak menjawab. Tanpa pikir panjang, ia merogoh uang dari sakunya, meletakkannya di atas meja, lalu bergegas pergi dari warung itu tanpa menoleh ke belakang. Sejak malam itu, ia bersumpah tidak akan pernah kembali ke warung mie ayam itu lagi. Tapi satu hal yang membuatnya tidak bisa tidur selama beberapa hari setelah kejadian itu, adalah sebuah suara yang terngiang di telinganya saat ia meninggalkan warung. Suara lirih yang berbisik, "Kau sudah memakanku." Sejak malam kejadian yang dialami Budi, cerita tentang keanehan di warung mie ayam Pak Joyo mulai menyebar di kalangan warga. Beberapa pelanggan lain mulai berbagi pengalaman serupa. Mereka mengaku mengalami hal aneh setelah makan di warung tersebut. Mulai dari perasaan tidak nyaman, merinding tanpa alasan, hingga mimpi buruk yang begitu nyata. Salah satu pelanggan yang mengalami mimpi buruk adalah seorang wanita bernama Rina. Ia adalah seorang mahasiswa yang sering mampir ke warung itu setelah pulang kuliah. Awalnya, ia tidak percaya dengan rumor yang beredar. Baginya, mie ayam Pak Joyo adalah salah satu yang ternak di kota, dan harga yang murah membuatnya semakin ketagihan. Namun, semua berubah setelah suatu malam ia bermimpi tentang sesuatu yang membuatnya ketakutan selama berminggu-minggu. Malam itu, setelah makan di warung, Rina pulang ke kosnya seperti biasa. Tidak ada hal yang aneh terjadi hingga ia beranjak tidur. Namun, dalam tidurnya, ia merasa dirinya berada di tempat yang asing. Sebuah lorong panjang yang gelap dan lembab. Bau tanah basah menyengat, dan udara di sekitarnya terasa begitu dingin. Ia mencoba berjalan menyusuri lorong itu, tetapi semakin jauh ia melangkah, semakin berat langkah kakinya. Seakan ada sesuatu yang menahan tubuhnya. Saat ia mulai panik, terdengar suara berbisik di telinganya. Suara yang begitu pelan namun jelas, "Kau sudah memakanku." Tubuhnya membeku. Rina berusaha mencari sumber suara itu, tetapi matanya menangkap sesuatu yang membuat napasnya tertahan. Di ujung lorong, berdiri sesosok pocong dengan kain kafan yang kotor dan berlumpur. Wajahnya membusuk, matanya kosong, dan dari mulutnya keluar cairan hitam yang menetes ke tanah. Pocong itu tidak bergerak, hanya menatapnya dalam diam. Tiba-tiba, lorong itu mulai bergetar. Dari bawah kaki Rina, tangan-tangan muncul dari tanah, mencengkeram pergelangan kakinya. Tangannya berusaha mencakar tanah, mencoba melepaskan diri, tetapi semakin keras ia berusaha, semakin kuat cengkeraman itu. Pocong di ujung lorong itu membuka mulutnya perlahan. Suara erangan mengerikan terdengar, lalu dengan tiba-tiba ia melompat ke arahnya dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Saat itulah Rina terbangun dengan napas terengah-engah. Seluruh tubuhnya basah oleh keringat, meski udara malam terasa dingin. Ia langsung menyalakan lampu kamarnya dan meraih ponselnya untuk melihat jam.
Pukul 3 pagi. Jantungnya masih berdetak kencang, dan rasa takut yang luar biasa masih mencengkeram dadanya. Awalnya, ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya mimpi biasa. Namun, yang membuatnya semakin ketakutan adalah fakta bahwa malam berikutnya, mimpi itu kembali datang. Dalam mimpi itu, ia kembali berada di lorong yang sama, dengan bau tanah basah yang sama, dan dengan sosok pocong yang menatapnya dari kejauhan. Namun kali ini, ada satu hal yang berbeda. Pocong itu tidak lagi diam. Ia melangkah mendekat, perlahan tapi pasti. Setiap malam, mimpi itu terus berulang. Setiap kali Rina mencoba tidur, ia selalu terjebak dalam lorong yang sama, melihat sosok yang sama, dan mendengar suara yang sama. Ia merasa seperti ada sesuatu yang mengikutinya, sesuatu yang tidak ingin ia sadari keberadaannya. Hingga akhirnya, setelah hampir seminggu tidak bisa tidur nyenyak, Rina memutuskan untuk menceritakan hal ini kepada teman-temannya. Salah satu temannya, Dinda, menatapnya dengan wajah pucat saat mendengar ceritanya. "Aku juga mengalami mimpi yang sama," ucap Dinda dengan suara bergetar. Rina terkejut. Ia tidak pernah menyangka bahwa ia bukan satu-satunya yang mengalami hal ini. Semakin banyak pelanggan warung mie ayam Pak Joyo yang berbagi pengalaman serupa, semakin kuat dugaan bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan tempat itu. Namun, meski ketakutan, yang lebih aneh adalah mereka semua merasakan dorongan kuat untuk kembali ke sana. Seperti ada sesuatu yang memanggil mereka. Sesuatu yang ingin mereka kembali untuk makan lagi. Dan yang paling mengerikan, beberapa dari mereka yang terus mengalami mimpi buruk mulai jatuh sakit tanpa alasan yang jelas. Tubuh mereka melemah, wajah mereka pucat, dan di bawah mata mereka tampak lingkaran hitam pekat, seakan mereka kehilangan sesuatu yang berharga dalam diri mereka. Satu pertanyaan mulai menghantui mereka semua. Apakah yang mereka makan di warung itu benar-benar mie ayam, atau sesuatu yang lain? Ketakutan yang dirasakan para pelanggan warung mie ayam Pak Joyo semakin menjadi-jadi. Banyak yang mengalami mimpi buruk setelah makan di sana, dan beberapa bahkan jatuh sakit tanpa alasan yang jelas. Namun, tidak ada yang bisa memastikan apa penyebabnya. Hingga akhirnya seorang mantan pegawai warung, Sari, memberanikan diri untuk membongkar rahasia yang selama ini ia pendam. Sari adalah seorang gadis muda yang pernah bekerja sebagai pembantu di dapur warung mie ayam Pak Joyo. Ia hanya bertahan selama 2 bulan sebelum akhirnya keluar, karena tidak tahan dengan sesuatu yang ia lihat dan rasakan selama bekerja di sana. Awalnya, ia mengira warung itu seperti warung pada umumnya. Namun semakin lama bekerja, ia mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang sangat salah. Setiap malam Jumat Kliwon, Pak Joyo selalu keluar rumah pada pukul 2 dini hari. Ia membawa sesajen berisi bunga melati, kemenyan, dan sesuatu yang dibungkus kain putih. Ia selalu pergi ke suatu tempat di belakang rumahnya, tepatnya ke sebuah makam tua yang jarang dikunjungi orang. Sari pernah diam-diam mengikutinya. Dan apa yang ia saksikan malam itu membuatnya merinding hingga sekarang. Dari kejauhan, ia melihat Pak Joyo berlutut di depan makam tua yang tampak tidak terawat. Ia meletakkan sesajen di atas nisan sambil berbisik pelan, seperti sedang berbicara dengan seseorang yang tidak terlihat. Bau kemenyan mulai menyebar, menciptakan suasana yang semakin mencekam. Namun, yang paling mengerikan adalah ketika ia melihat sesuatu keluar dari balik makam. Sari menahan napas saat melihat sosok berjubah putih dengan kain kafan yang lusuh perlahan muncul dari balik nisan. Pocong itu berdiri diam, menatap Pak Joyo dengan tatapan kosong. Meski tidak bisa mendengar dengan jelas, Sari melihat bibir Pak Joyo bergerak, seolah sedang meminta sesuatu. Pak Joyo lalu mengambil sesuatu dari dalam bungkusan kain putih yang ia bawa. Sari tidak bisa melihat dengan jelas, tetapi benda itu tampak seperti segumpal daging. Dengan tangan gemetar, ia meletakkannya di depan makam, tepat di kaki pocong itu. Sosok menyeramkan itu tidak bergerak, tapi angin di sekitar mendadak menjadi sangat dingin. Setelah beberapa saat, pocong itu perlahan-lahan menghilang ke dalam tanah, seolah terserap kembali oleh bumi. Pak Joyo pun berdiri, mengambil sesajen yang tersisa, lalu berjalan kembali ke rumahnya seperti tidak terjadi apa-apa. Sari yang menyaksikan semua itu merasa tubuhnya kaku karena ketakutan. Ia berlari kembali ke warung dan pura-pura tidur di dapur,
Tidak ingin ketahuan telah mengintip sesuatu yang seharusnya tidak ia lihat. Namun, sejak malam itu, ia mulai memperhatikan hal-hal aneh di dalam warung. Ia sering mencium bau anyir samar yang datang dari dapur, terutama saat Pak Joyo sedang memasak kuah mie ayam. Beberapa kali, ia melihat Pak Joyo mencampurkan sesuatu ke dalam panci besar yang mendidih. Saat ia mencoba mendekat dan mengintip, bau busuk yang mengerikan membuatnya hampir muntah. Rasa penasaran yang semakin besar membuat Sari akhirnya mencoba mencari tahu lebih jauh. Suatu malam, ketika Pak Joyo sedang sibuk melayani pelanggan, ia diam-diam membuka sebuah ember besar yang ada di belakang dapur, tempat di mana bahan-bahan mie ayam biasanya disimpan. Saat tutup ember terbuka, ia hampir pingsan karena bau busuk yang menyengat. Yang ia lihat di dalam ember bukanlah bahan makanan biasa. Di dalamnya, ada potongan-potongan daging yang tidak ia kenali. Daging itu berwarna pucat, dengan beberapa bagian masih berlumuran darah kental yang sudah menghitam. Sari merasa tubuhnya lemas, pikirannya kacau, dan hanya ada satu kemungkinan yang muncul dalam benaknya. Itu bukan daging ayam. Ketakutannya semakin menjadi-jadi ketika ia mendengar suara langkah kaki mendekat. Dengan panik, ia menutup kembali ember itu dan segera keluar dari dapur. Untungnya, Pak Joyo tidak melihat apa yang ia lakukan. Malam itu juga, Sari memutuskan untuk berhenti bekerja. Ia tidak bisa lagi berada di tempat itu, apalagi setelah mengetahui rahasia mengerikan di balik warung tersebut. Namun, sebelum pergi, ia sempat bertanya pada seorang tetangga yang sudah lama tinggal di sekitar warung. Dengan suara pelan dan mata yang penuh ketakutan, tetangga itu mengatakan bahwa dulu, sebelum warung mie ayam itu berdiri, ada sebuah makam tua di tanah tersebut. Makam itu adalah milik seorang lelaki yang mati secara tidak wajar bertahun-tahun lalu. Seorang yang dipercaya masih memiliki urusan yang belum selesai dengan dunia. Sari akhirnya pergi meninggalkan pekerjaannya tanpa pernah menoleh kembali. Ia tidak pernah menceritakan hal ini kepada siapapun. Sampai akhirnya ia mendengar banyak pelanggan mulai mengalami kejadian aneh. Barulah ia sadar, mungkin selama ini mereka tidak hanya sekadar makan mie ayam biasa. Mereka mungkin telah memakan sesuatu yang berasal dari dunia lain. Atau lebih buruk lagi, sesuatu yang dulunya adalah manusia. Ketakutan yang melanda para pelanggan warung mie ayam Pak Joyo semakin menjadi-jadi. Mimpi buruk yang dialami banyak orang, bau anyir yang tercium di dapur, serta pengakuan Sari tentang ritual misterius di makam tua, membuat warga sekitar mulai resah. Mereka tidak bisa diam saja. Beberapa orang di kampung, yang awalnya hanya mendengar rumor tanpa mempercayainya, kini mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang benar-benar tidak beres di warung itu. Kecurigaan semakin kuat setelah seorang warga bernama Pak Harto, yang pernah makan di warung tersebut, tiba-tiba jatuh sakit secara misterius. Tubuhnya lemas, matanya cekung, dan wajahnya terlihat seperti seseorang yang kehilangan banyak darah. Bahkan, sebelum akhirnya dirawat, Pak Harto berulang kali mengigau dalam tidurnya. Kata-katanya tidak jelas, tetapi satu kalimat yang terus ia ulang-ulang membuat warga bergidik, "Jangan makan aku, jangan makan aku." Setelah berkumpul dan berdiskusi, warga akhirnya sepakat untuk meminta bantuan seorang tokoh spiritual di kampung mereka, Mbah Surono, seorang sesepuh yang dikenal memiliki kemampuan melihat hal-hal gaib. Mbah Surono mendengarkan cerita mereka dengan seksama, kemudian mengangguk pelan. Ada sesuatu yang tidak wajar di warung itu. Jika memang benar, kita harus mencari tahu sebelum semakin banyak korban, ucapnya dengan suara berat. Mbah Surono pun mengusulkan untuk mengintai warung tersebut pada malam Jumat Kliwon, malam yang diakini sebagai waktu di mana kekuatan gaib sedang berada pada puncaknya. Beberapa warga yang merasa cukup berani akhirnya ikut serta dalam pengintaian itu. Malam pun tiba. Langit gelap, tanpa bintang, dan udara terasa lebih dingin dari biasanya. Warga yang ikut mengintai bersembunyi di balik semak-semak dekat warung. Mereka mengamati dengan saksama, menunggu jika ada sesuatu yang janggal terjadi. Sekitar pukul 1 malam, Pak Joyo terlihat keluar dari dalam warungnya. Ia membawa sesuatu dalam kantong plastik hitam dan berjalan menuju jalan kecil di belakang rumahnya, tepat ke arah makam tua yang dulu pernah dilihat Sari. Warga yang mengintai mulai merasakan bulu kuduk mereka berdiri. Mereka mengikuti dari kejauhan, berusaha tidak menimbulkan suara. Setelah sampai di makam, Pak Joyo berlutut,
mengeluarkan sesajen seperti yang biasa ia lakukan, dan mulai berbisik dengan suara yang nyaris tak terdengar. Aroma kemenyan menyebar ke udara. Namun, tiba-tiba, udara di sekitar mereka berubah drastis. Angin bertiup kencang, membawa aroma busuk yang menyengat. Lalu, sesuatu yang mengerikan terjadi. Tanah di depan Pak Joyo tiba-tiba bergetar, seakan ada sesuatu yang bergerak di bawahnya. Dari dalam kegelapan, samar-samar muncul sesosok makhluk menyeramkan. Sosok itu adalah pocong, dengan kain kafan yang kotor dan penuh tanah. Wajahnya membusuk dengan mata kosong yang menatap langsung ke arah Pak Joyo. Warga yang mengintai menahan napas. Beberapa di antara mereka sudah ingin lari, tetapi rasa penasaran membuat mereka tetap diam di tempat. Pak Joyo mulai berbicara pada pocong itu. "Aku sudah memenuhi janjiku," katanya dengan suara pelan. "Sekarang beri aku lebih banyak pelanggan, lebih banyak keuntungan." Warga saling berpandangan dengan wajah pucat. Jadi benar, warung mie ayam itu laris karena pesugihan. Namun, sebelum mereka bisa bergerak, pocong itu tiba-tiba menoleh ke arah mereka. Sesuatu yang tidak seharusnya melihat mereka kini menyadari keberadaan mereka. Seketika, suara tawa melengking terdengar di udara. Pocong itu mulai bergerak, melompat dengan cepat ke arah mereka. Kepanikan pun pecah. Warga berteriak dan berlarian sekuat tenaga, meninggalkan tempat itu tanpa berani menoleh ke belakang. Sementara itu, Pak Joyo juga terlihat panik, karena ritual yang harusnya rahasia kini telah disaksikan banyak orang. Sejak malam itu, warung mie ayam Pak Joyo mendadak tutup. Tidak ada yang tahu kemana perginya pria tua itu. Ia menghilang tanpa jejak, meninggalkan warungnya yang terbengkalai begitu saja. Namun, ada satu hal yang lebih mengerikan lagi. Meski warung itu sudah tutup, beberapa warga yang lewat di dekatnya saat malam hari masih mencium aroma mie ayam yang menyebar di udara. Bahkan, ada yang bersumpah mendengar suara seseorang yang berbisik dari dalam warung kosong itu, "Makanlah, kau sudah memakanku." Setelah kejadian mengerikan di makam tua, warung mie ayam Pak Joyo tiba-tiba tutup tanpa jejak. Tak ada lagi antrean pelanggan, tak ada lagi aroma kuah gurih yang memenuhi udara, dan tak ada lagi suara Pak Joyo yang ramah menyambut pembeli. Warga yang pernah mengalami kejadian aneh di warung itu merasa sedikit lega, seolah kutukan yang menghantui mereka akhirnya menghilang. Namun, ketenangan itu hanya bertahan sebentar. Beberapa hari setelah warung ditinggalkan, warga yang tinggal di sekitar lokasi mulai melaporkan kejadian-kejadian ganjil. Awalnya, hanya sekadar perasaan tidak nyaman saat melewati bangunan kosong itu. Seakan ada sesuatu yang mengawasi dari dalam. Namun, lama-kelamaan, kejadian yang lebih menyeramkan mulai terjadi. Salah satu warga bernama Bu Lastri, yang rumahnya tidak jauh dari warung tersebut, mengaku sering mencium aroma mie ayam yang menguar di tengah malam. Padahal, ia tahu betul bahwa warung itu telah lama tutup. Aroma mie ayamnya seperti saat warung itu masih buka, katanya dengan suara bergetar. Tapi kalau aku mendekat ke warung, baunya berubah jadi busuk, seperti bau bangkai. Cerita serupa datang dari beberapa anak muda yang iseng mencoba melihat ke dalam warung kosong itu. Malam itu, sekitar pukul 10 malam, 3 orang pemuda memberanikan diri mengintip ke dalam melalui celah dinding kayu yang sudah mulai lapuk. Awalnya, mereka tidak melihat apapun, hanya ruangan kosong yang gelap dan berantakan. Namun, saat salah satu dari mereka menyorotkan senter ke dalam, sesuatu yang mengerikan terjadi. Bayangan putih melintas dengan cepat di dapur warung. Benda itu seakan bergerak dari satu sudut ke sudut lain dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Napas ketiga pemuda itu tercekat. Salah satu dari mereka buru-buru menarik temannya untuk pergi. Tapi sebelum mereka bisa bergerak, suara berbisik terdengar dari dalam warung. "Makanlah, kau sudah memakanku." Seketika, mereka berlari sekuat tenaga, meninggalkan warung dengan tubuh gemetar dan wajah pucat. Sejak saat itu, tak ada lagi yang berani mendekati tempat itu saat malam tiba. Namun, yang paling mengerikan datang dari seorang pedagang keliling yang sering melewati warung itu di dini hari. Suatu malam, ia berjalan melewati jalanan sepi, membawa gerobak dagangannya yang kosong. Saat melewati warung mie ayam yang sudah lama ditinggalkan, ia melihat sesuatu yang membuatnya hampir pingsan.
Di dalam warung, melalui jendela yang terbuka sedikit, ia melihat sesosok pria tua berdiri di balik meja. Wajahnya samar dalam kegelapan, tapi gerak-geriknya begitu familiar. Itu adalah Pak Joyo. Ia terlihat seperti sedang menyajikan sesuatu di atas meja, seolah-olah masih ada pelanggan yang datang untuk makan. Tapi yang membuat pedagang itu ketakutan bukan hanya itu. Saat ia menajamkan pandangannya, ia menyadari bahwa di meja-meja yang kosong, ada sosok-sosok pucat yang duduk diam. Mereka bukan manusia. Mereka adalah makhluk-makhluk yang masih terbungkus kain kafan. Pedagang itu berlari sekencang mungkin, meninggalkan tempat itu tanpa pernah menoleh ke belakang. Setelah kejadian itu, ia jatuh sakit selama berminggu-minggu, tubuhnya kurus kering seperti kehilangan energi. Beberapa warga percaya bahwa meskipun warung itu telah tutup, ritual yang dilakukan Pak Joyo belum berakhir. Arwah-arwah yang menjadi bagian dari perjanjiannya masih terikat di sana, masih menunggu pelanggan baru yang akan makan bersama mereka. Dan yang lebih mengerikan, beberapa orang melaporkan bahwa di tempat lain, di kota yang berbeda, ada sebuah warung mie ayam yang tiba-tiba ramai tanpa alasan. Pemiliknya seorang pria tua, yang sangat mirip dengan Pak Joyo. Apakah ia telah membuka warung baru? Apakah ia kembali melakukan pesugihan di tempat lain? Atau lebih buruk lagi, apakah ia benar-benar manusia? Tidak ada yang tahu pasti. Namun, satu hal yang pasti, bagi mereka yang pernah makan di warung mie ayam itu dan mengalami mimpi buruk, aroma mie ayam yang misterius masih sering tercium di sekitar mereka, seakan sesuatu yang tak terlihat masih mengikuti mereka, menunggu saat yang tepat untuk berbisik kembali, "Makanlah, kau sudah memakanku."